A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kemudahannya sehingga kita bisa belajar bareng di video catatan tukang sipil. Selawat dan salam kita sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan pengetahuan sampai saat ini. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran di pembahasan ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing agar pembahasan ini menjadi lebih baik keberkahan di dalamnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Jadi untuk soal pembahasan yang ke-10 itu masih berkaitan dengan tulangan. Jadi soalnya seperti ini. Bagaimana cara kita menentukan mutu bagi tulangan untuk struktur batuan bertulang sesuai SNI 2847 tahun 2013 dan SNI 252 tahun 2017. Kita ulangi. Bagaimana cara kita menentukan mutu tulangan? Ingat ya, cara menentukan mutu tulangan untuk struktur batuan bertulang sesuai SNI 2847 tahun 2013 dan SNI tahun dan SNI 252 tahun 2017. Nah, jadi teman-teman, ini adalah tabel. Jadi ini tabel penentuan mutu biji tulangan. Jadi ini sudah saya rangkum menggunakan SNI 847 tahun 2013 dan SNI 252 tahun 2017. Nanti jika teman-teman ingin mendownloadnya bisa lihat di kolom deskripsi di bawah ini. Selanjutnya teman-teman, nah untuk cara menentukan itu di SNI 252 di SNI 2847 tahun 2013 adalah standarisasi untuk struktur batuan bertulang, yang mana SNI tersebut mengatur 9 item atau 9 spesifikasi mutu tulangan untuk struktur batuan bertulang. Nah, yang pertama untuk jenis tulangan. Nah, ini sering kita bertanya dan sering mendengar pertanyaan ini, yaitu apakah boleh kita menggunakan baja tulangan polos untuk struktur kolom atau balok atau plat. Nah, sekarang di SNI 2847 tahun 2013 untuk tulangan itu tidak diperbolehkan lagi polos. Nah, pasal yang mengatur adalah pasal 3.5.1, di mana tulangan haruslah ulir. Boleh polos jika itu digunakan untuk tulangan sengkang spiral. Nah, jika sengkang spiral itu diperbolehkan polos. Itu dia. Namun untuk tulangan utama tidak. Nah, yang kedua, untuk mutu tulangan lentur. Pasal yang mengatur adalah pasal 9.4, di mana FY dan FYT harus lebih kecil daripada 420 MPa. Yang ketiga, mutu tulangan geser. Pasal yang mengatur adalah pasal 11.4.2, di mana mutu tulangannya harus lebih kecil, di mana mutu tulangan FY dan FYT, kuat tekan dan kuat torsi, itu harus lebih kecil daripada 420 MPa. Yang keempat, untuk mutu tulangan yang direncanakan tahan terhadap torsi, atau torsi itu adalah puntir, pasal yang mengatur adalah pasal 11.5.3.4, di mana mutu tulangan tekan FY dan FYT torsi harus lebih kecil daripada 420 MPa. Yang kelima, mutu tulangan geser friksi. Jadi mutu tulangan yang direncanakan untuk tahan terhadap geser friksi, itu pasal yang mengatur adalah pasal 11.6.6, di mana mutu tulangannya FY harus lebih kecil sama dengan 420 MPa. Selanjutnya, yang keenam, mutu tulangan yang menahan momen positif dan negatif. Tuh, itu mutu tulangannya diatur oleh pasal 18.8. Kita ulangi, pasal 18.9.3.2, di mana mutu FY
harus lebih kecil sama dengan 420 MPa. Yang ketujuh, mutu tulangan yang direncanakan untuk menahan leleh. Leleh di sini bukanlah leleh dikarenakan panas atau suhu, tapi di sini dikarenakan oleh beban yang bekerja. Pasal yang mengatur adalah pasal 19.3.2, di mana mutu tulangan FY harus lebih kecil sama dengan 420 MPa. Kemudian yang ke-8, mutu tulangan yang direncanakan untuk menahan mutu tulangan yang direncanakan untuk menahan beban lentur, gaya aksial, dan kombinasi akibat beban gempa, itu pasal yang mengatur adalah pasal 21.1.5.2, di mana nilai mutu tulangan FY berkisar di antara 280 dan 420 MPa. Selanjutnya, untuk kalian yang penasaran berapa nilai daripada diameter minimum sengkang, nah, pasal yang mengatur adalah pasal 7.10.4.2, di mana di mana diameter tulangan sengkang atau begel atau ring atau cincin atau tulangan kait itu adalah diameter 10 mm. Nah, jadi teman-teman jangan sampai nanti pakai di diameter sengkang atau begelnya untuk kolom atau balok itu diameter 8 mm atau yang lebih kecil, dan itu tidak boleh, apalagi polos. Dan ini haruslah diameter ulir. Ingat ya, diameter ulir minimum 10 mm. Nah, untuk teman-teman yang ingin menggunakan tulangan geser ini atau tulangan sengkang ini juga diatur oleh pasal 7.10.5.1. Kita ulangi, pasal 7.10.5.1, di mana kalau teman-teman ingin menggunakan tulangan utama nih, yang paling besar tulang utama itu sampai diameter 32, maka teman-teman masih diperbolehkan menggunakan diameter 10. Tuh. Kemudian untuk teman-teman yang masih menggunakan diameter maksimum batang profil baja tulangannya sampai dengan diameter 36, 43 dan 57, itu teman-teman menggunakan diameter minimum adalah diameter 13 dan maksimumnya sampai 16. Tuh dia. Jadi itulah spesifikasi atau cara menentukan mutu baja tulangan untuk struktur botol betulang sesuai dengan SNI 2847 tahun 2013. Nah, jika teman-teman ingin cara mudah dalam menentukannya, teman-teman bisa menggunakan menggunakan 4 aspek. Pertama, tentukan dulu jenis tulangan utamanya, apakah ulir atau polos. Tentu wajib ulir. Dan begitu juga dengan jenis tulangan begelnya atau sengkangnya. Kemudian teman-teman bisa juga nentuin mutu tulangan itu berdasarkan beban yang bekerja. Jadi kita lihat bahwasannya ini gedungnya tinggi, ini gedungnya rendah, peruntukannya itu bebannya nggak terlalu besar, bebannya terlalu besar. Jadi kita bisa gunain mutu tulangan yang 280 atau yang 420. Gitu dia. Selanjutnya diameter rencana tulangan. Nah, jadi diameter rencana tulangan ini juga mempengaruhi. Kalau misalnya tulangannya tuh besar, maka diameter tulangannya bisa kita buat mutu tulangannya bisa buat kecil. Kalau misalnya diameter tulangannya kecil, kita bisa meningkatkan mutu tulangannya. Jadi balance gitu. Atau teman-teman ingin menggunakan yang besar semua, diameter besar, mutu yang besar itu nggak apa-apa, silahkan. Tergantung daripada beban yang bekerja. Kemudian juga mutu tulangan ini bisa dipengaruhi oleh geometrik struktur. Ada geometrik struktur yang dia beraturan, ada yang tidak beraturan. Nah, geometrik ini juga mempengaruhi daripada mutu tulangan yang digunakan. Jika teman-teman ada cara lain untuk menentukan mutu tulangannya, maka silakan tulis di kolom komentar. Nah, selanjutnya untuk spesifikasi nih yang tadi kita bahas bahwasanya nilai FY dan FYT itu berada pada SNI 2847 tahun 2013. Nah, di SNI ini tidak dijelaskan secara detail spesifikasi mutu tulangannya. Nah, yang dijelaskan secara detail itu ada di SNI 252 tahun 2017. Itu dia. Jadi kita masih merujuk ke SNI tersebut. SNI 252 tahun 2017 tabel 6 dan 7. Itu dia. Tabel 6 tentang spesifikasi mutu nilai FY dan FYT, FY dan FU daripada mutu baja tulangannya. Kemudian sedangkan tabel 7-nya tentang membahas spesifikasi warna daripada mutu tulangan. Jadi seperti itulah cara dalam penentuannya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat
di SNI 2847 tahun 2013 dan 2052 tahun 2017. Itulah pembahasannya teman-teman. Apabila ada salah kata atau ada sanggahan, silakan tulis di kolom komentar, atau ada pertanyaan silakan tulis. Seperti biasa, jika ada pertanyaan yang bagus, insya Allah kita akan buat di video pembahasan yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.